Profesi selebritas panggung hiburan sesungguhnya tak terikat waktu. Ada yang sudah memulai dari usia cilik, ada pula yang mengakhiri di senja umur. Namun panjangnya masa edar tak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Banyak yang dari masa muda sampai tua, hidup mapan dan sejahtera. Ada pula yang kaya raya di usia muda, merana di hari tua. Ada yang dahulu berkecukupan, kini mulai kelimpungan. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari tingkat popularitas, kemampuan mengelola keuangan, sakit, hingga faktor tak terduga lainnya. Beberapa hari lalu, sejumlah laman media daring mengutip pernyataan artis senior Yati Surahman yang tengah menghadapi masalah keuangan. Peraih The Best Actress di Festival Film Asia Pasifik tahun 1978 ditengarai jatuh bangkrut. Untuk menopang kehidupan, ia bahkan harus berhutang dengan menunggu uluran tangan donatur. Kepada selebritas siang, wanita kelahiran Yogyakarta 8 Agustus 1957 menceritakan bagaimana sesungguhnya kehidupan yang kini dijalani. Sebetulnya bukan mengutang sih, saya mencoba. Saya cuma berpikir karena kan dengan pandemi ini kita tidak boleh kerja, nggak mungkin saya minta uang sama produser kalau nggak kerja kan. Nah terus ya ada peluang juga yang film saya lagi jalanin, saya kasbon. Terus teman-teman yang denger juga mereka banyak bantu, kayak Rina Gunawan, Dedi Gita, Rano Karno, Deddy Miswar, Edis Adelia, Tengku Firmansyah, Sanasa, terus Ratih Sang, banyak mbak bantu ya dia. Itu yang saya bilang alhamdulillah Tuhan mendengar, karena kita nggak tahu. Dan kalaupun saya mau minjam mungkin orang nggak ada yang percaya, masa bintang film nggak punya duit. Kan gitu ya kan, susah. Di masa jaya perfilman nasional, Yati adalah aktris laris. Puluhan judul telah dibintanginya. Pun ketika sinetron merajai layar kaca, akting perempuan berusia 62 tahun tetap diminati. Ekonominya terbilang mapan. Waktu berganti. Selain bintangnya mulai redup, job syuting juga jarang didapat. Di 3 bulan terakhir, wabah corona turut menggerogoti tabungannya. Yati mulai kepayahan. Untuk bertahan, ia juga berencana menjual rumah. Apalagi ia juga harus merawat orang tua yang sedang sakit. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan nafas saya gratis. Jadi saya tidak boleh banyak mengeluh. Jadi saya tetap bersyukur apapun karena saya tahu dan saya tahu pasti rezeki itu tahu alamatnya. Si gadis atau sudah janda, baik katakan saja jangan malu. Di masa berkibarnya, siapa yang tak kenal Mansur Subawanur? Ia adalah pedangdut yang sanggup mengekor popularitas Rhoma Irama. Tembang seperti Cinta Sampai di Sini, Tak Mungkin Air Matamu Jadi Air Susu, Badriah, Gadis atau Janda, Pelaminan Kelabu, akrab di telinga penikmat musik. Berkarir dari tahun 1969, lelaki kelahiran Jakarta 30 November 1948 telah mereguk manisnya kesuksesan. Albumnya laris manis, konser selalu padat. Singkat kata, ayah Irfan Mansur ini bergelimang kemewahan. Sayang, mapan di masa muda tak menjamin hidup tenang di senja usia. Menginjak umur 71 tahun, pemegang Piala Artis Solo Pria Terbaik 2015 di AMI Awards 2015 justru kelimpungan membiayai kehidupannya. Kekayaannya seperti lenyap tak berbekas. Legenda hidup ini hidup dalam kekurangan. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan mengaku bingung dan tak sanggup untuk sekedar membayar tagihan listrik dan pajak. Yang juga disebut-sebut jatuh miskin adalah Saiful Jamil. Kabar ini menyeruak setelah sejumlah media daring dan sosial media memberitakan niatnya untuk menjual rumah. Kediaman yang terletak di Kelapa Gading dilego dengan harga 3,5 miliar rupiah. Mantan suami Dewi Persik disinyalir hanya memiliki rumah tersebut sebagai aset. Jikapun kabar ini benar adanya, rasanya masih bisa dimaklumi. Seperti diketahui, artis peran, penyanyi, dan presenter ini sudah 4 tahun mendekam di bilik tahanan.
Tabungan dan kekayaannya nyaris ludes untuk membiayai persidangan dan denda atas kasus yang melilitnya. Sudah selama 4 tahun pula ia tak bekerja dan tak punya pemasukan. Namun Bang Ipul masih punya waktu panjang untuk menyiapkan hidup di masa tua. Selain masa edar karir yang masih lama, bulan Juli nanti umurnya baru 39 tahun. Bagi penikmat sinetron lupus milenial yang populer pada akhir tahun 1990-an, pasti akrab dengan sosok Gusur yang diperankan Fahmi Bo. Dari sinetron ini, pria berbadan tambun mengecap sukses. Selain sinetron, sejumlah film layar lebar juga dibintangi. Dari pekerjaan sebagai artis peran dan komedian, pria yang lahir di Jakarta 28 Januari 1973 hidup berkecukupan, bahkan terbilang mapan. Lalu datangnya penyakit stroke. Fahmi kesulitan beraktivitas dan berkomunikasi. Industri hiburan mulai melupakannya. 7 tahun lamanya ia bertahan dalam kesulitan. Tabungannya tandas. Untuk menghidupi keluarga, ia rela kerja serabutan, berjualan gorengan keliling, hingga sampai menjadi supir pribadinya Aziz Gagap. Baru setahun terakhir, ia mulai syuting lagi seturut penyakit yang mulai membaik. Ya, alhamdulillah sih, kembali lagi syuting kemarin edisi lebaran 10 episode, tapi akhirnya pulang kampung lagi dan abis lebaran ini kita syuting di kampung saya, di Jogja. Tanggal Sabtu ini berangkat kita ke Jogja. Nggak tahu lagi nanti balik lagi ke sini apa enggak. Secara kesehatan sih sudah membaik lah ya, maksudnya udah membaik, udah kuat berjalan, udah ngomong udah bener. Ya pokoknya udah siap syuting lah. Dokter bilang sih cuman pantangan itu aja, jangan terlalu banyak makan yang santan. Itu bahaya. Jadi menjaga tekanan darah tinggi juga gitu. Darah gula. Kalau pernah melihat Darti Mandulang mengemudi taksi online, pasti itu bukan sedang syuting. Begitulah kenyataannya. Pemain sinetron dengan hampir seluruh perannya sebagai wanita antagonis nan cerewet harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah 30 tahun meregup manisnya kehidupan sebagai selebritis, ibu 2 anak ini mulai dilupakan. Job sepi, pendaringan lain juga tak ada. Untuk bertahan, ia akhirnya memberanikan diri turun ke jalan. Bermacam pengalaman dilalui selama menjadi driver taksi online, termasuk pernah mendapatkan penumpang sesama rekan selebritis. Di lain waktu, ia juga dikenali penumpang. Hebatnya, pemeran puluhan sinetron ini tak risih dan malu. Ia menjalani dengan santai. Videonya saat narik pernah viral. Tak diketahui pasti bagaimana ekonominya jatuh terpuruk. Padahal saat jaya, ia tak pernah berhenti bekerja dengan penghasilan yang jauh di atas rata-rata. Yang juga jatuh bangkrut adalah Roni Dozer. Semasa laris, artis peran, komedian, penyiar, dan presenter ini warawiri di layar kaca. Hidupnya makmur. 7 tahun lalu, sebuah penyakit misterius menyerangnya. Yang paling kentara adalah bagian kaki yang tak pernah sembuh. Penyakit ini juga yang membuatnya tak laku di panggung hiburan. Ekonominya mulai morat-marit. Tabungan ludes untuk biaya berobat. Untuk menghidupi anak istri, lelaki kelahiran Denpasar 20 Agustus 1975 bekerja sebagai supir taksi online. Pekerjaan ini bahkan sudah dilakoni beberapa tahun.